Gue berharap banyak banget striker Serie A musim ini yang gue bakal bikin Spalletti garuk-garuk kepala, karena kualitasnya musim ini feeling gue bakal terimprove. Dan banyak tim Serie A di Giornata 1 yang bermain jauh lebih menyerang dibandingkan apa yang kita tahu tentang DNA-nya Serie A gitu, yang bermain lebih pragmatis, lebih bertahan. Ini nggak banyak yang gua nggak lihat di beberapa tim-tim Serie A. Mungkin yang masih bertahan dengan seperti itu ya Udinese. Sisanya semua bermain udah lebih terbuka sih. Ya gue sangat berharap lah. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Balik lagi di channel yang membahas sepak bola dunia, terutama di Serie A nih. Kita ingin menjadikan channel ini adalah home of Tifosi Serie A. Jadi home of Tifosi Serie A Indonesia. Jadi untuk para fans-fans klub Serie A di Indonesia yang nonton ini, kalau bisa di-share atau disebarkan ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain biar makin banyak yang nonton, makin semangat kita bikin kontennya. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton, perkenalkan, gue di sini ada Aldi sebagai fans Inter. Kemudian gue hari ini bersama dua orang teman gue, yaitu ada Rangga. Halo Rangga. Halo, saya sebagai fans Como ya. Yang habis dibantai Juve. Kali ini kita ngeteknya kembali masih via Zoom karena belum menemukan jadwal yang pas lagi untuk kita tag offline ya. Nanti kemungkinan kita usahakan di minggu ini untuk bahas preview pertandingan selanjutnya kita bahas offline. Tapi saat ini kita masih online dan hanya bertiga. Dan ini kita ngetek untuk membahas hasil pertandingan Giornata 1 kemarin, yaitu udah semuanya selesai. Saat kita ngetek udah selesai semua ya harusnya. Udah selesai semua. yes. Dan ya selamat datang kembali Serie A. Akhirnya kita bisa menonton pertandingan lagi. Tim kita nih kebetulan tiga-tiganya tidak ada yang meraih kemenangan. Ya, saya paling sedih lah. Ya lo sedih ya. Ini kita sedikit tampilin hasil pertandingan Serie A. Ada 10 pertandingan ya. Ya Napoli kalah 0-3, Juve menang 3-0, Atalanta menang 4-0, Lazio 3-1, Inter seri 2 sama, dan Milan juga seri 2 sama nih. Jadi beberapa tim yang sebenarnya pramusimnya cukup oke malah terganjal di Giornata pertama. Sedangkan tim yang di pramusim kurang oke yaitu Juventus malah meraih hal positif nih. Untuk pertama kita langsung bahas pertandingan klub lu aja dulu Gong ya. Nggak usah mas, yang Napoli nggak usah dibahas, boleh nggak mas? Nanti aja. Terus ya. Padahal udah mana pertama lagi yang dibahas ini ya. Tapi langsung aja deh Gong. Verona melawan Napoli 0-3. Ini gua nggak tahu kenapa Conte bisa langsung sehancur itu di pertandingan pertamanya, di pertandingan pertama Serie A bersama Napoli. Komentar lo apa Gong? Gimana permainan Napoli di tangan Conte? Oke, terkait Napoli ya, aduh gimana ya ngomongnya. Gua sejujurnya, kita sama-sama tahu kan Conte di opening match Serie A tuh nggak pernah kalah ya. 6 pertandingan, sepanjang iya bener sih Serie A sih, 5 menang 1 seri. Ini jadi satu-satunya tinta merahnya dia di rekor Serie A. Terus juga ini baru kejadian pertama setelah 2008-2009, di mana Milan, Inter sama Napoli itu meraih hasil imbang atau kalah sejak tahun 2008-2009. Jadi ini memang catatan buruk semua lah gitu. Tapi spesifik ngomongin Napoli, memang pas Kvaratskhelia nggak ada sih, permainan jauh lebih ancur-ancuran. Secara mungkin in details juga koordinasi di lini belakang nggak ada. Bongiorno berasa banget digantikan sama JJ kembali ya. Dan kalau lo lihat di bangku cadangan juga banyak pemain-pemain yang udah diisuin keluar. Jadi pemain-pemain itu juga nggak masuk di list cadangan, karena memang yang gue baca dari press conference di hari sebelumnya itu memang Conte bilang mau restructure secara tim, dan permasalahannya memang cukup kompleks dibandingkan masalah taktik 4-3-3 atau 3-4-3 tuh, atau 3-4-2-1 itu ternyata lebih kompleks daripada sekedar taktik lah. Ternyata cukup kelihatan bermasalahnya di lapangan ketika kita nonton. Di babak pertama mungkin jauh lebih baik, jauh lebih terorganisir, permainan jauh lebih cair. Napoli juga punya banyak peluang,
Di babak kedua mungkin sampai menit 50-60 Napoli masih lumayan dominasi, tapi sisanya di 30 menit terakhir dominasinya seakan nggak ada artinya gitu loh. Terus juga banyak kesalahan-kesalahan yang gue bisa bilang sih kesalahan yang fundamental banget gitu loh. Conte juga ada sempat sekali disorot, kayaknya dia kayak gue salah pilih tim deh gitu. Ada momen di mana dia kayak ngerenting aja ngomong gitu sama asisten pelatihnya, sama asisten, ya benar, sama asisten pelatihnya udah ngomong gak jelas lah. Jadi gue juga ya expected to be disappointed lah. Gue pas babak pertama Kvarat nggak ada, ya gue udah yakin bahwa secara permainan pasti bakal cenderung menurun. Babak kedua gue ganti-gantian sambil main PS lah, jadi gue nggak yang terlalu paying attention, tapi memang udah kelihatan permainannya berantakan banget sih. Gitu sih buat Napoli, disappointing tadi. Oke. Nah, ini kan ada beberapa pemain yang dipinjemin dan balik main di Napoli musim ini, salah satunya ada Walid Chedira nih. Yap. Nah, kalau Walid Chedira kemarin gantiin Simeone sebentar ya kalau nggak salah ya. Betul, 10-12 menitan lah. Nah, itu pemain-pemain yang baru, maksudnya yang nggak bermain musim lalu di Napoli dan musim ini bermain untuk Napoli. Ada tanggapan nggak, Kong? Yang mana yang oke atau Masuk yang mana daftar yang oke, jual mana yang semua nggak? deh, masuk daftar jual semua. Walid Chedira kemungkinan dijual, Valorunso kemungkinan dijual, siapa lagi, Zanoli udah kemungkinan confirm ke Genoa, Zidane udah Zerbin. main waktu lawan Inter. Oh ya udah official. Terus Zerbin kemungkinan bakal ke Monza balik lagi. Jadi pemain-pemain yang gue berharap bakal balik dan bisa ngasih lihat performance-nya malah dijual. Valorunso salah satunya. Valorunso dan Chedira tuh gue lebih berharap jadi pemainnya Napoli gitu dibandingkan harus dijual kembali. Dibandingkan gue harus stay ngelihat Simeone gitu ya. Karena memang Simeone, gue aduh gimana ya ngomongnya, semusim terakhir memang kelihatan banget penurunan dan kepercayaan dirinya dalam ngelakuin pengambilan keputusan tuh sangat-sangat jelek sih. Touchnya jelek, pengambilan keputusannya sangat buruk, positioningnya juga sangat buruk sekali. Untuk seorang striker yang gak murah dibelinya itu sih buat gue, aduh kecewa banget sih gue ngelihat. Setelah yang terakhir pas Scudetto, gue selalu bilang bahwa Simeone ini bisa jadi alternatifnya Osimhen di musim lalu, dan di awal musim ini udah kelihatan bahwa dia gak punya kepercayaan diri itu lagi sih. Oke. Nah, berarti kekalahan pertama, maksudnya kekalahan kemarin itu menurut lu garis besarnya tuh diakibatkan oleh apa, Kong? Apakah strategi Conte yang salah ambil pendekatan atau memang lawannya memang lagi beruntung dan Napolinya lagi apes? Garis besarnya apa, Kong? Garis besarnya adalah Napoli tidak punya kedalaman skuad yang gue bisa bilang tidak cukup layak untuk bermain di Serie A. Kedalaman skuadnya tuh nggak layak bermain di Serie A. Lalu poin kedua, memang Verona di sini bermain cukup keras, dan gue sangat bisa memahami kenapa Verona bermain keras, karena dia mencoba mengambil inisiatif dan mencoba memutus kreativitasnya Napoli supaya kenyamanannya tidak bisa dapat di sisi Napoli. Jadi Veronanya juga bisa lebih nyaman untuk melakukan counter attack, dan terbukti di lapangan ketika Kvaratskhelia berhasil dilakuin beberapa pelanggaran keras, diganti keluar, permainan ancur-ancuran lah. Jadi itu sih. Oke. Oke, itu dia Napoli yang gua kira bisa melaju lancar di Serie A musim ini ya. Gua di prediksi TikTok gua tuh peringkat 2 Napoli sampai. Ya, 2 dari bawah kan gak salah juga nih. Kan sekarang di 19. Oke. Oke, next nih, mumpung Bang Bara internetnya lagi aman. Langsung kita pindah ke Milan yang pramusimnya cukup oke. Hasilnya positif, lawan tim-tim gede menang terus. Tapi di pertandingan pertama malah hampir kalah nih. Gol dicetak oleh Alvaro Morata dan Okafor di menit-menit akhir setelah ketinggalan 2-0 terlebih dahulu. Mari kita dengarkan hasil review dari Bang Bara terkait dengan Milan dan Torino. Ya, sorry karena internet gue kurang stabil, jadi gue nggak bisa lanjut di Zoom meetingnya. Tapi mengenai hasil Milan kemarin yang ditahan seri 2 sama melawan Torino, ya gue melihat Fonseca ini mempunyai ide dan konsep, tapi dia sendiri masih bingung mengimplementasikannya di lapangan ya. Karena dari susunan pemain, kalau formasi, gue setuju itu formasi yang sudah lumayan paten buat Milan, terutama sudah teruji juga di pertandingan-pertandingan pramusim.
Tapi gue lihat di sini melihat pemilihan pemainnya. Jadi kan Tiao sempat gue udah bilang kalau di pramusim pun dia terlihat tidak fit, terlihat ketinggalan dari permainan dia sebelumnya, geraknya lambat dan itu terbukti di pertandingan kemarin. Dia juga gagal memarking Zapata ya, dan juga bahkan membuat gol bunuh diri. Lalu dari 4-2-3-1-nya, karena Salemaker bermain bagus di pramusim, Fonseca memaksakan memasang Salemaker sebagai left back. Sementara Calabria still remain untouchable mengisi di posisi right back-nya Milan ya. Padahal kalau dia beralasan mungkin Theo belum match fit karena pramusim nggak bermain, toh Leao juga pramusim nggak bermain, dia pasang sebagai inti dan juga nggak perform. Terus kemudian yang gue perlu titik beratkan di sini adalah Pulisic yang masih gagal bermain sebagai role-nya sebagai IMF di pertandingan kemarin. Jadi benar gue insist sih kalau Fonseca tuh mendingan membawa Liberali dan juga Camarda ke tim senior ya. Karena mereka berdua sangat perform dan terutama Liberali itu bisa memberikan apa ya spark of creativity lah di lini tengahnya Milan karena kemarin diganti oleh Musa dan Musanya dia seorang pemain dengan sistemnya dia nggak bisa dribbling bola terus memberikan sentuhan-sentuhan magic lah buat buat membongkar pertahanan. Jadi di situ Liberali sangat penting supaya dia juga mendapatkan first team experience dan memang sebenarnya dibutuhkan di kondisi saat-saat Milan tertinggal seperti kemarin. Dan sayangnya lagi kemarin Morata setelah ngegolin juga kan cedera dan tidak bisa bermain dalam waktu yang lumayan lama ya mungkin 2 atau 3 match. Dan Jovic sendiri di pramusim kemarin terlihat badannya juga overweight ya. Jadi entah kenapa padahal di Euro dia main itu lebih nggak siap. Jadi walaupun Morata masuk sebagai sub seharusnya sih Fonseca bisa gambling untuk pasang Camarda dari awal ya. Dan juga Piau gue rasa mendingan kemarin main Gabi ya. Walaupun nantinya mungkin nextnya si Pavlovic bisa lebih siap untuk bermain. Ya, syukurnya sih nggak sampai kalah. Cuma sayang banget kehilangan 2 poin di kandang sendiri melawan Torino. Gitu aja sih dari gua. Terus kalau sedikit mengenai match yang lain, juga ternyata Mota bisa sangat baik membangkitkan permainan pemain-pemain muda ya. Si Kembang Gula tuh bisa bisa ngegolin dan juga nomor 10 si Yildiz juga bermain sangat bagus. Jadi ternyata hasil pramusimnya tidak mencerminkan permainan pertama di Giornata ke-1 walaupun juga sebenarnya di depannya si Vlahovic juga belum bisa bermain dengan optimal sih. Gitu aja kalau dari gua. Thank you, thank you. Ya, memang kalau ngomongin Torino dan Milan ya sesuai dengan sebenarnya nggak sesuai dengan prediksi kita kemarin lah ya kan. Tapi cukup menggambarkan garis besar dari diskusi kita di preview pertandingan. Biarpun pada akhirnya prediksi skor kita pada berantakan ya semua ya, hampir semuanya berantakan. Tapi Torino dan Milan itu cukup expected karena kita kan selalu ngomong ya Milan dengan Fonseca yang cukup bermain high press. Lalu ya kelihatan dipanis lah pada akhirnya beberapa kesalahan-kesalahan dan memang di pertandingan itu Kalulu berantakan banget gak sih? Lu setuju gak sih di pertandingan itu Kalulu banyak ngelakuin kesalahan-kesalahan yang penting. Salah satunya gol kedua yang harusnya Zapata itu di-press banget sama dia tapi ya berantakan lah. Tiao bukan Kalulu, Tiao. Iya itu. Tiao, aduh bener-bener di pertandingan itu di luar gol bunuh dirinya itu ya unexpected lah, tapi gol keduanya aduh parah banget. Itu sih yang bisa gue bilang. Tapi ya itu yang membuat 1 poin ini memang adalah spiritnya pemain Milan. Mesti diakui itu spiritnya luar biasa sih untuk bisa dapat comeback. Mana menurut gue punya potensi untuk menang, tapi ya unlucky aja sih. Nah kalau kita ngomongin sedikit Torinonya, ini gue ngelihat skuadnya sebenarnya nggak jauh dari musim lalu ya. Iya betul. Ada Lazaro, Belanova masih jadi andalan, sekarang makin matang. Belanova cetak ya bukan gol sih, cuman mengakibatkan gol bunuh diri ya. Terus ya Sanabria Zapata masih ada, dan yang menarik
ada pemain ini gue gak nyangka dia bakal main di Serie A, itu C Adams. Oh Lu iya, kalau C. nonton Adams. Premier League Ada- pasti tahu ada. kan C Adams. Iya, ada. Dia gue kok random banget tahu main di Serie A gitu. Sama serandomnya dengan Ademola Lookman gak sih? Kan sama randomnya Iya, gak iya, sih? dari- Iya. dari Watford ya dulu. C. Adams kayaknya seinget gue Sampdoria. Sampdoria, Southampton. Southampton. Iya, Southampton. Iya. Lukmannya Lookmannya Leicester. oh iya, Leicester, pokoknya Southampton, beberapa tim Southampton, pernah. iya benar-benar. Setahu gue, ya itu maksud gue mungkin ini jadi salah satu dengan eksodusnya banyak pemain Inggris ke Milan, jadi meningkatkan kepercayaan tim-tim lain untuk ngambil pemain Premier League ya. Biarpun udah terjadi di beberapa musim belakang ya dengan koneksinya Watford dan Udinese, tapi kepercayaannya tuh di tiga musim terakhir jadi makin besar sih. Ya gue sih nggak kaget sih C. Adams tiba-tiba bisa main di Serie A gitu, tapi ya. Lu udah dengar desas-desusnya belum nih? Berita terakhir bahwa Belanova mau diambil Atalanta hari ini. Belum nih. Kayaknya ya mungkin dulu udah sempet ini, cuman kayaknya naik lagi berarti ya sekarang Iya. lagi naik lagi Ini kalau kejadian sih Atalanta Menarik, terlalu Atalanta. OP sih. Lu setuju Iya, gak sih Atalanta terlalu OP banget? Setuju. Iya. Iya. Nah, selain kalau di Milannya mungkin gue menyoroti ini aja sih. Gue nggak tahu Morata kan kemarin cedera juga kan akhirnya. Cedera juga akhirnya. Kemungkinan nggak akan menepi dalam beberapa match gitu. 3 minggu. Dan di kemungkinan. awal laga 3 minggu ya. Dan di awal laga juga dia nggak dimainin dari awal kan, yang dimainin Jovic kan. Ini mungkin udah ada indikasi memang kalau saat itu Morata nggak fit, makanya kemarin dia terlihat dipaksa dimainkan dan akhirnya malah jadi cedera yang lumayan bukan mengkhawatirkan sih, maksudnya ya lumayan merugikan lah ya. Merugikan, Hampir sebulan nggak bisa main tuh. Ini ya berarti Milan juga sebenarnya masih agak kekurangan dari sisi striker sebenarnya, sampai si Morata tetap dipaksakan bermain gitu. Gua rasa sih harusnya kemarin mereka nggak usah ngelepas Colombo lah ya, walaupun dijadiin third option, tapi seenggaknya ketika ada kejadian seperti ini bisa jadi opsi gitu. Soalnya kalau ini kan berarti cuma 2, Okafor juga dijadiin backup sayap kan, Betul. backup penyerang gitu. Jadi mungkin Milan gue nggak tahu apakah desas-desusnya masih akan menghadirkan satu striker lagi atau ada pemainnya lagi. Jadi menurut gue sih kekurangannya masih di striker sih. Lo melupakan Morata- satu pemain sih ketika lo ngomongin Siapa? porsi striker, terus lo melupakan satu nama, Camarda di. Oh, dia dipanggil di senior apa masih Primavera Junior? Kalau lo main di next gen kan lo sebenarnya masih bisa dipanggil ke senior kan. Iya, kan Milan udah ada next gen kan di musim ini kan. Ya, maksudnya yang U23-nya lah. Iya. Masih bisa lah di. Maksudnya ketika lo ngomongin opsi backup striker ya, possibility-nya jadi ada sih. Iya sih. Kalau Camarda ya mungkin itu bisa. Kalau misalnya si Milan next gen itu lagi nggak pertandingan di hari yang Iya. sama, biasanya kan kalau itu akan Atau merelakan Camarda untuk tidak bermain di next gen supaya jadi pelapisnya tim senior gitu. Menurut gua opsi yang bagus lah ketika ada Camarda, dan kita juga menanti kan sebenarnya Camarda debut senior yang full match gitu lah, atau mungkin bermain sebagai starter 45 menit, 60 menit. Gue sih berharap sih, karena kan kemarin juga nggak main di pramusim karena Betul. Euro U20 ya kalau nggak salah ya. Gua agak lupa sih. Yang kalah di semifinal. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, gue mau bacain dulu seperti biasa. Kita ada Saweria ya. Sawerianya kali ini ada dari 2 orang, yaitu ada Ishak Juve Kaskus. Wih, akhirnya kita ada orang Juve yang ngasih ini, ngasih Saweria. Dan anak Kan kemarin Kaskus kita nih. di Dan anak Iya, Kaskus ini Kaskus. dua ini udah lama banget kita nggak lihat. Dan ini kemarin kan di episode yang kemarin kita memberikan ini sayembara atau lomba banyak-banyakan ya. Ini udah mulai saingan betul. nih. Betul. Tapi kan kita udah state itu di Giornata 1 belum sih? Kalau Giornata 1 harusnya Iya, berarti sekarang leadernya ada di Juve. Juve Iya, memberikan oke. 40.000. Thank you Mas Ishak ya. Thank you. Komentatornya semangat terus, kontennya bawa Pak Tifosi. Waduh. Oke. Belum bapak sih saya Pak, tapi ya udahlah. Dan satu lagi seperti biasa ada Bang Arnold Schwadiningrat memberikan Saweria 25.000. Thank you Bang Arnold. Pesannya adalah percayalah, yang merendahkan Serie A adalah mereka yang ketakutan. Luar biasa. Oke, jadi terima kasih Bang Ishak dan Bang Arnold. Jadi untuk teman-teman yang mau memberikan support ke kita, kalian juga bisa langsung klik link Saweria di deskripsi atau melalui QR code yang kita tampilkan saat ini nih. Jadi
berapapun nominalnya kita sangat berterima kasih Yap. pastinya untuk mensupport kita agar tetap bisa membuat konten membahas tentang Serie A. Thank you teman-teman. Thank you. Nah, ini sekarang kita geser ke tim yang sebenarnya pramusimnya kurang baik tapi langsung membantai tim promosi musim lalu yaitu Juve yang berhasil mengalahkan Como Iya. dengan skor 3-0. Nih kalau gue jujur tidak menonton pertandingannya. Kalau lu gimana Kong melawan tim yang ya sangat kental dengan Indonesia ya? Ya betul. Gue nonton karena komonya sih. Cuman mungkin gue akan berikan waktu untuk Bintang atau Reza ketika nanti di next episode ketika misalkan mereka bisa ngobrolin terkait ini. Tapi gue kasih summary aja karena kan tadi ada Bang Ishak yang udah ngasih summary. Gue juga punya beban moral untuk menceritakan secara keseluruhan lah. Sebenarnya kalau ngomongin secara keseluruhan ya Juve ataupun Como di pertandingan ini, Como ini dikasih reality check yang pertama. Dia dikasih kenyataan pahit, itu yang diomongin sama Fabregas juga bahwa ini kelasnya Serie A, ini yang dia nggak dapetin ini di Serie B maupun di Serie C. Ini adalah kelas yang berbeda, biarpun banyak pemain juga. Ini sebenarnya masih setengah lah, mungkin gue bisa bilang setengah itu masih bermain masih tim yang sama ketika di Serie B. Tapi ya itu kenyataan yang mereka harus hadapin. Bertemu dengan Juventus yang sangat berbeda dari Juventus musim lalu. Mungkin kalau dengan Juventus musim lalu ini bisa beda ceritanya. Ini Juve yang bermain sangat high press, banyak banget kejadian di mana Como bolanya direbut di zona pertahanannya dia sendiri. Jadi mungkin Como juga nggak expect bakal bisa dilakuin hal yang seperti itu. 30-60 menit awal Como nih kayaknya susah banget gitu adaptasinya. Baru kelihatan memang di 60 menit ke atas akhirnya Como udah baru mulai paham gitu permainan Juve mau seperti apa. Karena kayaknya yang tahu permainan Juve dengan Motta ini, karena gue ngeliat Juve dan Motta ini kayaknya taktikal yang sama tapi beda gitu loh. Gue ngomongnya juga agak membingungkan karena ini terlalu agresif secara permainan. Mungkin gue nangkapnya memang mau coba curi 3 poin, maksudnya naikin kepercayaan diri, karena ada beberapa pemain yang diambil dari next gen juga kayak Bangula dan Banggula apa gimana sih bacanya? Bangula ya, Bangula. Iya, Jadi Bangula dia juga kayak bermain gitu cukup bagus. Timothy Weah akhirnya kembali di form terbaiknya juga, golnya juga cukup oke. Cambiaso bermain sangat-sangat bagus. Lalu juga di Gregorio di sini kelihatan ada beberapa chance dia juga dengan tenang bisa nerima positioning dan saving yang cukup bagus. Di sisi lain Komonya berantakan sih. Moreno kaget, Pepe Reina juga mungkin udah kelamaan gak main kompetitif juga. Mungkin biasanya dia sebagai pemain pelapis sekarang harus jadi starter, menunggu Bang Emil bisa jadi starter lagi. Ya berantakan lah. Di sini debut yang berantakan untuk Como, tapi debut yang manis buat Motta sih. Ini yang menarik adalah dua pelatih ini adalah Fabregas dan Motta, di mana ketika ya seumuran lah seenggaknya betul. mereka ketika main di timnasnya masing-masing sering ketemu dan di level klub juga sering tuh. Betul. Kalau lu ingat Motta tuh pernah nendang dadanya Fabregas. Ya, ingat gua. Ketika di PSG lawan apa ya dulu? Barca kalau nggak Fabregas salah. di Chelsea kalau nggak salah. Chelsea. Fabregas Sorry Chelsea. Betul. Iya. Itu ya salah satu yang unik dan ya akhirnya maksudnya kita yang merasa nonton pemain itu sekarang kita nonton sebagai pelatih. Soalnya kan zaman-zaman sebelumnya kan mungkin ya zaman-zaman yang kita nggak nonton gitu pelatih sekarang Simone Inzaghi masih nonton mungkin zamannya ya Ancelotti saat jadi pemain kita nggak tahu seperti apa. Terlalu jauh lah Pak itu mah. Nah ini zaman pelatih yang saat mainnya kita mesti tonton, jadi ini menarik. Iya, betul. Dan kalau kita lihat di Juve ya seperti yang lu bilang tadi banyak pemain-pemain muda yang diorbitkan dengan sangat baik ya. Mbak Ngula juga gue baru tahu namanya ketika gue nonton highlightnya tadi. Gue sebelumnya nggak pernah sama sekali tahu itu ada Juve punya pemain namanya Bangula dan ya oke banget ya di wing kiri ya. Ini ya karena harusnya diisi Yildiz atau Chiesa biasanya. Ini Bangula ya cukup mengimpresif gue lah, membuat gue terkejut gitu. Dan banyak lagi pemain-pemain muda yang dicoba ya, ada Savona sama Fagioli dari musim kemarin udah dicoba. Douglas Luiz juga debut. Iya, Douglas Luiz debut, Kepren Thuram juga debut. Dan kalau gue lihat dari
komentar-komentar di sosial media ini banyak yang bilang ini Juve yang era berbeda, jadi Juve yang joy to watch gitu. Jadi memang permainannya tidak seperti musim lalu, sangat jauh ya. Ya, melihat pertandingan pertamanya ini gue jadi agak ketar-ketir nih untuk Inter ya bisa kompetitif di ajang perebutan Scudetto menurut gue nih si Juve musim ini. Iya, berat sih. Iya ya. Dari segi statistik pun sebenarnya Juve kemarin tuh sangat jauh dalam ball possession ya. Mereka cuma 33% berbanding 67%. Jadi memang Como sebenarnya juga ya punya lebih banyak bola untuk dijadikan chance. Dan memang jumlah on targetnya sebenarnya sama 4 dan di sini berarti Gregorio bermain sangat baik menggantikan Szczęsny yang kabarnya juga nggak bakal dilepas. Udah di-terminate di kontraknya. Udah bukan dia nggak dijual ya. Berarti emang dia kemungkinan mau ke Arab kan dia? Enggak juga. Arab, kan? Enggak juga, ternyata masih banyak klub Eropa yang mau minat sama Szczęsny juga sih. Iya, jadi ini maksudnya Juve sama sekali tidak kehilangan sosok kiper yang hebat gitu dengan ada di Gregorio kemarin. Iya. Oke, mungkin untuk nextnya di preview pertandingan kita akan mengundang bintang agar bisa menjelaskan Juve musim ini lebih jelas ya, lebih lengkap ya. Karena kita ya sebagai fans yang tidak terlalu into dengan Juve karena ya agak ada sensitif ya. Iyalah, karena kan maksud gua kalau fansnya langsung yang cerita juga dia tahu transisi perubahannya seperti apa. Karena ini gua yang orang luar aja gua merasa ini transisi yang cukup agresif dan riskan banget sebenarnya. Karena apa yang dilakukan sama Thiago Motta ini menurut gua flipping coin maksud gua ketika flipnya bagus ya bagus gitu. Ketika flipnya buruk banget. Ini maksudnya ketika ini tidak berjalan dengan baik yang kena duluan pasti Motta karena dia yang ngebekuin pemainnya, dia yang masukin ke daftar jual. Biarpun mungkin gua nggak tahu ya di belakang ada agreement sama board atau enggak ya atau sama klubnya atau gimana, tapi ini kan move yang sangat riskan banget gitu loh maksud gua untuk membuat Juve yang baru ini tuh sangat riskan. Apalagi lo lihat banyak pemain, justru ada 2 pemain yang mungkin kita bisa bilang tidak familiar dengan klub seniornya gitu loh maksud gue. Di luar itu banyak pemain baru juga. Jadi ya memang ini riskan banget sih move-nya. Jadi gue penasaran responnya bintang seperti apa sih terkait ini. Betul. Apalagi dengan ini Miretti nggak main sama sekali ya, jadi pasti dia seneng. Karena cedera ya kalau nggak salah cedera juga. Miretti cedera, abis mau nyari muka ternyata cedera dia. Iya. Oke, nah sebelum kita membahas klub gua nih, klub Inter lawan Genoa ya kita bacain sedikit lagi ada pertandingan tim ibu kota yaitu Lazio yang menang 3-1. Ini gue juga nggak nyangka, maksudnya lumayan agak berubah lah ya. Dan ini bagus loh. Gue bilangnya bagus. Si Tati Castellanos ya, iya. Betul. Bagus kan? Ya makanya gue meng-highlight si Tati yang sangat berubah banget dari musim kemarin. Dia jadi lebih agresif di musim ini. Terus dengan tidak adanya Luis Alberto dan ya dulu kan ada SMS ini di tengahnya si Lazio ternyata ada ya masih bisa atraktif juga lah, maksudnya ada masih oke juga gitu. Terus untuk Provedel masih world class menurut gua, banyak save yang penting juga kemarin. Jadi Lazio menarik juga nih. Apalagi kalau nanti tiba-tiba kedatangan sama Folorunsho sih, menurut gua. Folorunsho mau ke Lazio ya? Ya, betul. Sayangnya seperti itu ya. Jadi dia bakal punya gelandang kreatif lagi gitu, dan gelandang ya gue sih merasanya dia punya tipikal yang cukup mirip dengan SMS. Tentu kualitasnya kalau lo compare sama SMS zaman dia prime tentu belum sampai sedekat itu, tapi ketika bisa di-nurture sama Baroni jadi pemain yang sekelas itu, buat gua itu loss yang sangat gede banget sih buat Napoli. Karena Bresciani ini mungkin nanti kita bahas di pertandingan Atalanta itu udah bikin beris kan. Ya, jadi menurut gua nggak tahu lah Napoli mau gimana sih, pemain-pemainnya mau dikasih ke rival. Oke, nah selanjutnya mungkin Roma yang menurut gua ini tidak sesuai. Ini sesuai ekspektasi Reza ini. Karena kalau Reza bilangnya ya? Betul, Reza bilang 0-0 dan kalau misalkan Dovbyk dipasang sebagai starter kemungkinan bakal seri. Dovbyk itu dia bilangnya lebih baik masuk sebagai pemain pengganti karena dia kan mesti membiasakan diri, dan dia kan nggak pernah, dia itu cuma ikut 1 atau 2 friendly match doang gitu, jadi dia belum terbiasa sama tacticalnya De Rossi. Dan di pertandingan ini gue ngelihat juga
De Rossi pun bermain cukup pragmatis sih, maksud gue nggak berani gimana ya, nggak berani seagresif yang ketika gue tahu De Rossi berubah dari taktikalnya Mourinho ya. Jadi ya gimana ya, maksud gue ya Bang Wai siap-siap bareng sama saya lah nyari-nyari gue di daerah-daerah Condet, kayaknya banyak. Pusing ini juga. Ya, nanti mungkin di episode preview selanjutnya kita akan mengundang Bang Wai juga selaku fans Roma untuk membahas Roma lebih lanjutnya ya, karena dia tuh di sosmednya tuh sangat optimis dengan Roma yang musim ini. Biarpun 2 minggu terakhir gue jarang lihat dia ke pos Roma lagi ya. Kalau gue kan biarpun kalah gue masih ngepost gitu loh. Bang Wai ini udah mulai jarang nih gue lihat-lihat. Bang Wai upload lagi Bang Wai. Nah, ini tadi yang udah lu senggol-senggol, selanjutnya ada Atalanta yang menang 0-4, Gong. Ada Brescian ini cetak 2 gol. Ini Retegui dia tuh pemain 2 gol. Napoli. Bukan. Jadi dia Gimana itu dia? pemain yang dibeli dari Milan ke Frosinone. Lalu Oh. ceritanya udah Pinjam ya. agree, udah sampai medical check up di Ya. buat Napoli. Tiba-tiba di ujung pada saat medical check up atau pada saat pecek, si Napoli minta nego transfer lagi sama si Frosinone. Padahal itu pembeliannya itu hanya sesimpel 2 juta euro fee peminjaman dan 12 juta euro kalau nggak salah, atau 10 juta euro pembelian permanen. Jadi maksud gue kan harganya segitu doang harganya cuma segitu doang, masih dinego karena kemarin Kayuste itu di Brentford gagal transfernya. Jadi Napoli mau nego lagi, cancel, nggak sampai berapa jam langsung di bid sama Atalanta, langsung jadi, langsung debut brace. Begitupun juga Retegui debut langsung brace. Jadi ini gila sih. Dan secara pertandingan kalau lo lihat sebenarnya Lecce pun juga bermain lebih menyerang. Dan kalau lo perhatiin, dan ini buat teman-teman yang nonton Serie A, player to watch itu ada Patrick Dorgu, yang gua nggak expect dia ditaruh jadi pemain sayap, bukan sebagai back sayap, jadi pemain depan di posisi left winger. Dan itu bermainnya cukup bagus sih. Gua sangat menantikan Lecce, karena Lecce itu mau lawan siapa aja mainnya tetap nyerang sih. Itu yang gua suka dari Lecce sih. Biarpun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan ya, tapi menurut gue ini pertandingan yang cukup baku hantam juga gitu. Lecce mainnya keras juga, saling tukar jual beli serangan. Di sini mungkin selain Brescian ini dan Retegui, gue kasih 2 jempol buat Zappacosta. Bermainnya bagus banget, crossingnya gila. Itu Atalanta itu layak ditonton lah musim ini, bagus banget, pemain-pemainnya gila sih. Ya, kita tahu di awal musim Atalanta kehilangan Scamacca karena cedera ACL dan mungkin 6 bulanan ya. Ya betul, katanya. Dan betul. ini berhasil di-replace perannya oleh Retegui yang di pertandingan ini langsung cetak brace 2 gol. Sebenarnya ini Retegui yang kita harapkan di Genoa musim lalu ya. Tapi baru betul. Ibaratnya breakthrough-nya di musim ini nih kayaknya. Tapi lo apa, ya mungkin apa lo yang harapkan beda juga teammates sih. ya. Iya, apa juga yang lo harapkan dari tim yang dengan kualitas squad yang ya kita mesti akui ya seadanya gitu loh, dengan lo compare sama Atalanta yang punya daya supportnya yang gila-gilaan gitu loh. Maksudnya timnya itu benar-benar satu padu banget gitu buat dia. Dan kemarin gol keduanya itu juga mematahkan banyak asumsi orang bahwa Retegui itu bukan pemain yang bisa bermain di udara gitu loh. Gol keduanya kan lewat sundulan dan itu melawan back yang secara fisik gue lupa lagi back kirinya Baskiroto kan cukup tinggi ya. Itu kalah dari Galo situ. dan Baskiroto. Ya, Galo dan Baskiroto. Itu dia menang duel udara dan dapat gol sundulan di situ. Dan dijaga cukup ketat pas di gol keduanya dia. Jadi gue berharap banyak banget striker Serie A musim ini yang gue bakal bikin Spalletti garuk-garuk kepala, karena kualitasnya musim ini feeling gue bakal terimprove. Dan banyak tim Serie A di Giornata 1 yang bermain jauh lebih menyerang dibandingkan apa yang kita tahu tentang DNA-nya Serie A gitu, yang bermain lebih pragmatis, lebih bertahan. Ini nggak banyak yang gue nggak lihat di beberapa tim-tim Serie A. Mungkin yang masih bertahan dengan seperti itu ya Udinese. Sisanya semua bermain udah lebih terbuka sih. Ya gue sangat berharap lah. Kayak kemarin Parma dan Fiorentina gue juga nonton, Zion Suzuki. Jadi ya gue pengen ngobrol lebih banyak, tapi gue berharap sih kita bisa bahas ini lebih banyak ketika ada next episode atau pas di preview. Mungkin kita bisa lebih bahas lebih dalam sih di. Oke. Nah, ini jangan lupa juga Atalanta yang kemarin masih tanpa Ademola Lookman ya. Oh iya betul. Iya. Itu Lookman gue nggak tahu cedera atau akumulasi. Yang jelas
gue di Serie A Fantasi gue jadiin kapten, ternyata gue nggak tahu beritanya dia nggak bakal main. Untung wakil kapten gue Thuram cetak 2 gol. Oh iya, kemarin katanya kita ada bikin Serie A Fantasi Liga Iya. lagi ya dia. Iya, itu ada di grup komunitas kita ya, di grup komunitas WhatsApp. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung ke grup WhatsApp kita, silahkan klik link di deskripsi, itu ada linknya, langsung aja join. Saat ini baru ada 50-an ya, kalau nggak salah 50-an. Ya lumayan. Eh, Ya tapi udah lumayan rame lah ya. ya. Jadi untuk teman-teman yang mau join, silahkan di situ kita bisa sharing-sharing informasi, mau ngasih masukan ke kita juga bisa di grup itu. Dan kita buat ya iseng-iseng aja buat seru-seruan main Serie A Fantasi. Jadi teman-teman yang suka main FPL, Iya. Fantasy Premier League atau ya Fantasy Football lainnya bisa join juga di situ. Iya. Oh ya, buat kita teman ngobrol aja maksudnya buat sharing taktik atau siapa tahu kayak tadi ada Patrick Dorgu, siapapun pemain-pemain baru, jadi kita bisa lebih ngikutin pemain dan bisa main game lah di situ gitu loh, buat kita ngobrol bareng. Betul. Nah, karena tadi gue udah menyenggol Thuram yang cetak 2 gol, nah kita langsung bahas Inter yang sayang sekali harus puas dengan hasil imbang juga 2-2 ya. Nah, ini mungkin gue tadi lu sempat menyinggung tim-tim Serie A musim ini di awal, ya banyak yang lebih ofensif dan lebih berani gitu. Dan ini terjadi di Genoa juga, karena gue nggak tahu ini kebiasaan mereka di awal musim atau kedepannya bakal seperti ini terus, karena ya gua rasa sih di awal-awal musim pasti tim-tim kecil bakal nothing tulus sih, kalau mau kalah pun ya kalah aja. Jadi mereka akan berani main ofensif, berani untuk ngambil kesempatan. Kalaupun kalah ya udah biasa, maksudnya mereka udah resiko mereka lah gitu. Nah, ini Inter melawan Genoa yang kemarin, gua rasa Genoa yang beda dari musim lalu. Dia lebih berani menyerang dan mengambil ball position, berani juga masih megang gitu. Jadi mereka tuh bukan tim yang ngincer seri doang kemarin. Mereka 20 menit pertama memang tidak megang, sangat sedikit megang bola, tapi setelah itu mereka berkembang dan akhirnya bisa mencetak gol terlebih dulu kan. Jadi Inter yang kemarin gua rasa masih terlalu predictable. Ya memang strateginya masih kurang lebih sama. Dan ini yang gue sayangkan oleh Inzaghi, ketika ya tim-tim seperti Genoa sudah bisa membacanya, tapi masih diterapkan dengan cara yang sama. Di beberapa menit terakhir baru agak ada perubahan yang menurut gue udah agak telat juga. Gol Inter juga dicetak dari sundulan kan sebenarnya, jadi bukan suatu pola permainan yang benar-benar biasanya seperti itu gitu. Jadi kalau nggak salah tuh kayak early cross dari Barella ya. Jadi memang ketika early cross tuh pemain-pemain Genoa tuh gua rasa mereka sudah menunggu di dekat gawang di kiper gitu. Jadi memang harusnya kemarin tuh Inter lebih sering melakukan early cross seperti itu. Jadi memanfaatkan lini belakang Genoa yang lebih dekat ke gawang. Jadi dari second striker atau dari lini tengah Inter tuh harusnya bisa lebih menunggu bola di luar kotak penalti atau di ujung kotak penalti gitu untuk crossingnya. Selain golnya Thuram juga early cross dari Bastoni juga dimanfaatkan oleh Mkhitaryan, sangat sayang sekali, tapi bolanya masih tinggi di atas mister gawang. Jadi menurut gua permainan kemarin tuh bukan Internya jelek, cuman ya Inter bermain seperti Inter musim lalu. Jadi tidak banyak perubahan dan gua rasa Gilardino udah punya antisipasinya. Jadi Genoa kemarin oke lah, mereka layak dapat 1 poin, layak dapat hasil seri. Inter, gue kemarin sempat nanya juga di grup komunitas kita ya, menurut teman-teman siapa pemain yang terburuk. Sebenarnya banyak yang bilang Sommer dengan lebih banyak votingnya. Cuman kalau menurut gue sendiri yang terburuk adalah Bisek. Sorry to say ini untuk Bisek. Mungkin banyak teman-teman yang hype ketika Bisek bermain bagus di pramusim. Cuman menurut gue ya oke lah hype, oke lah bagus. Tapi secara offense gue ngeliatnya juga berkembang. Tapi secara defense gue masih lihat Bisek yang kurang lebih sama kayak musim kemarin gitu. Lack of concentration. Jadi ketika abis menyerang gitu, dia baliknya masih agak sering telat, terus menjaga one on one nya juga masih sering kelewat.
Dan ketika bola-bola lopas gitu dia tuh kayak posisinya nggak tepat gitu, jadi bisa sering dimanfaatkan oleh pemain-pemain lawan. Salah satunya kemarin ketika akhirnya jadi one on one si Vitinha one on one sama Sommer tuh, Iya. gua rasa itu kesalahan dia juga. Dan kalau ngomongin Sommer, memang gol pertama diakibatkan oleh salah antisipasi Sommer ya. Cuman ya itu juga si Bisek juga telat respon gitu. Memang bolanya ditepis sangat bahaya, tapi kalau misalnya dia bisa respon lebih cepat, mungkin bisa lebih buang bola terlebih dahulu dibandingkan disontek oleh siapa main itu, gue lupa nama yang golnya duluan Genoa, yang ya Genoa kemarin. Jadi siapa? Fogliaco. ya Fogliaco. Fogliaco gol pertama. Ya harusnya juga Sommer tidak, kalau misalnya dia nggak pede harusnya nepis bolanya ke atas lah ya, nggak ke depan gitu. Cuman kalau gua rasa di sini menurut gua pribadi ya Bisek yang lebih buruk daripada Sommer, karena Iyalah, gua masih menganggap Sommer menurut gua di pertandingan itu nggak buruk lah. Kalau lo compare sama Meret sih nggak buruk lah. iya Enggak lah. Dia banyak penyelamatan juga kok, maksud gua beberapa kesalahan minor, tapi buat gua nggak. Ya maksud gua masih nggak layak dibilang main terburuk lah di pertandingan itulah. Hmm. Jadi ya gua berharap di pertandingan selanjutnya Inzaghi tetap maksudnya Inzaghi akan kembali masukkan Pavard di starting lineup ya, dimana kemarin dia sebenarnya hampir mau dimasukin, cuman karena golnya Thuram di yang kedua itu disahkan, jadi Inzaghi lebih memilih memasukkan Aslani untuk menggantikan Lautaro untuk kembali main 3-5-2 ya, karena sebelum gol itu kan Inzaghi masukin Taremi jadi 3-4-3 yang lebih ofensif. Nah itu perubahannya di situ sih menurut gue. Dia Lautaro-nya sekarang biasanya kan kalau ketika Inter lagi seri atau ketinggalan, yang dimasukin tuh Alexis Sanchez, dimana si Sanchez ya striker tapi bisa sering menjemput bola. Nah ini kemarin ya Lautaro yang sedikit mengambil peran itu, jadi Taremi dan Thuram sebagai ujung tombaknya. Dan ya itu menurut gue kesalahan terbesar Inzaghi yang kemarin adalah tidak jadi masukan Pavard gitu, karena menurut gue kemarin udah fokusnya tuh udah turun banget Bisek sampai bisa melakukan penalti itu ya, bukan salah Bisek juga sebenarnya, cuman fokusnya emang udah turun. Dia juga nggak, itu kan bolanya dari ya mungkin dia nggak ngeliat bola datang dari mana, jadi kena tangannya dan emang layak penalti. Jadi itu sih sayang banget kemarin seri, rasa kalah menurut gue kembali lagi. Ya walaupun banyak yang di sosmed bilang ini tenang aja kok, masih juara satu, masih banyak pertandingan lainnya, 37 pertandingan lagi kok. Ini juga Internya juga nggak jelek-jelek amat. Setuju gue, emang Inter nggak jelek-jelek amat. Cuman ya kadang-kadang pertandingan yang kayak gini yang bisa menentukan di ujung musim gitu. Beda 1 poin, beda beda selisih gol. Poin berarti lah ya dia. Itu bisa jadi menentukan di akhir musim, karena ya maksudnya ya lawan-lawan tim yang seperti ini harusnya Inter bisa mengambil kemenangan dengan mudah. Soalnya kalau lu nonton nggak, Genoa-nya tuh berani nyerang. Nah biasanya tuh apalagi di musim lalu ya, Inter ketika melawan tim-tim yang berani nyerang tuh dimakan, dihabisin di ya makanan Inter gitu. Jadi harusnya bisa dapat 3 poin. Dan kalau lu bilang tadi di awal Inter, Roma, Napoli, dan Juventus tidak menang di juara pertama, ini gue juga ada data kalau di 5 musim sebelumnya Inter selalu menangnya dari zaman Conte pertama, berarti itu lawan Lecce menang 4-0 sampai akhirnya di musim kemarin Inter selalu menang, dan ini pertama kalinya Inter tidak berhasil meraih kemenangan setelah 5 musim berturut-turut menang gitu. Jadi ya semoga hasil kemarin bisa jadi pecutan untuk Inzaghi memperbaiki hasilnya, karena musim ini Juve, Atalanta, ya Milan kita juga bisa bilang tambah oke gitu. Jadi semakin ketat sih menurut gua. Ya, musim ini semakin ketat dan kita tidak bisa siapapun juaranya nggak bisa berpuas dengan hasil yang ada di musim lalu gitu loh. Karena ya Serie A itu sarangnya para tactician gitu loh. Kalau kita berbangga dengan kemenangan 38 laga gitu ya di musim sebelumnya, menurut gue sih di 38 laga ke depannya belum tentu jadi kejadian yang sama gitu. Itu beratnya Serie A sih buat gue ya, di luar ya mungkin mesti mencoba Pep Guardiola untuk melatih di Serie A biar tahu rasanya ganti taktik tiap musim ya.
Oh, iya 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 iya. Heads up satu lagi nih sama eh, sama mau heads up satu lagi, gol ini pertandingan ini bagus. Gue suka permainannya gol ini di pertandingan ini. Itu juga gue pengen highlight Keren. juga itu. Gol ini gue tahu dia pernah di Tottenham, di Napoli juga kan. Tapi dia selalu jadi kiper second choice gitu. Jadi kiper pelapis. Nah, ini gua rasa di musim ini kalau dia dijadikan kiper utama, dia bakal membuktikan kalau gua sebenarnya juga layak ada di tim Serie A atau bahkan tim gede juga untuk main Iya. reguler gitu. Betul. Karena dia sempat beberapa kali dipanggil untuk pemusatan latihan timnas juga kan, cuman ya Betul. sebagai kiper ketiga gitu. Yes, kiper keempat kadang malah kalau pemusatan Iya. timnas tuh biasanya. Ini kiper masih layak banget untuk jadi salah satu kiper utama di tim papan tengah ke papan atas lah. Mungkin kita ngomong kayak Torino, Genoa, terus Fiorentina, ini masih layak banget loh sebenarnya kiper macam gol ini punya kemampuan footwork yang baik, pembacaan bola yang baik, bola atas yang cukup baik, refleks yang baik. Menurut gue sayang sih waktu itu Napoli lebih mempertahankan Meret dibandingkan gol ini, goblok. Gol ini musim lalu masih di Napoli kan? Masih Masih kan, masih cadangan Napoli kan? ya. Ya udah, ini mungkin terakhir gak ini ya kita nonton seri Jurnata pertama ini pasti masih dari streamingan yang haram-haram ya. Karena sayang sekali belum ada kejelasan baik dari Bein atau dari video yang Ya. terakhir kita tahu. Kalau dari sisi gua ya Bein kemungkinan ya gua nggak tahu sih bakal kalau dari yang gua tahu dari teman-teman A1 gua, dia nggak bakal ngambil, yang ngambil bakal video bakal direct. Cuman kalau dari indikasinya Ben kayaknya bakal ngambil lagi, tapi juga nggak Yep. full match ya. Feeling gue Satu gitu musim karena dia dulu. udah ada schedule, tapi itu di September. Kita sementara ini kemarin dari grup, mungkin teman-teman bisa join di grup community kita juga, karena kita nggak encourage teman-teman untuk ngebajak sebenarnya, tapi di situ kita ada beberapa sharing ya, kayak beberapa akses via VPN ke Oke. beberapa negara lain lah ya, untuk sambil menunggu kejelasan ini, karena kita ketika itu udah ada yang resmi, kita akan selalu encourage teman-teman untuk beli yang resmi lah, karena gimana pun kan itu sedikit banyaknya membantu klub kita juga untuk dapat duit dari hak siar, karena kan mereka juga dapat keuntungan dari hak siar gitu loh. Gitu sih buat gue. Kita tetap encourage yang official, selama kalau misalkan ada, kalau belum bisa join di grup community kita, ntar kita bisa sharing kita nontonnya selama ini pakai apa, sambil menunggu band ataupun video coba update lagi lah mereka jadi official broadcaster atau enggak. Ya, betul. Sorry, satu lagi gue mau nambahin untuk komentar untuk Inter ya. Ini Inter kemarin terlalu banyak offside. Lu tahu nggak offside-nya Oh iya, berapa tahu kemarin? gue. Darmian offside, terus gue lupa, mungkin 3 atau 4 kali di, atau 2 atau 3 gue lupa. Ada 6 offside total musim 6 kemarin. 6 yang offside. Ini yang ya, related ke gol berapa? Related ke gol 2 ya? Atau 3 ya? dua. Ya, Iya, Thuram gue itu inget. juga hampir Iya, Thuram, offside kan, yang betul. gol kedua dia Iya, kan. betul. Jadi ini salah satu indikasi bahwa si Genoa juga nggak terlalu low block, dan ya Internya Iya. juga nih sering telat passing. Ini yang gue Iya. lihat sih sering telat passing banget. Atau Udah hal harusnya kedua, di iya. passing Atau menurut gua alternatif teorinya adalah Genoanya bermain cukup riskan sih di. Mereka ngambil Iya. timing offsetnya lumayan agresif. Karena kan kalau itu gagal, ya berujungnya gol gitu lah. Kayak gol ke berapanya Thuram ya, itu kan juga kayak gitu. Ya mereka kayaknya Yang gol kedua, iya. ngambil skema gitu kayaknya bukan, feeling gue kayaknya Inter tetap bermain seperti Inter, tapi Genoanya ngebaca dan mencoba mengambil strategi yang cukup agresif untuk bermain perangkap offside sih, offside trap sih. Feeling gue ya, gue nggak tahu makanya Inter kenyataannya gimana. memang beberapa kali kena, dan beberapa kali kena itu gara-gara telat passing gitu. Kebanyakan ya terlalu overthinking untuk passingnya gitu. Yap. Tapi Thuram ya menurut gua oke lah. Musim kemarin kan dia berapa pertandingan nggak cetak gol, ini langsung cetak 2 gol dan Ngacor. membuktikan timnas Prancis yang nggak bisa pakai Thuram sebenarnya. Strateginya yang kurang tepat. Betul, di setuju. Thuram. Saya setuju. BTW kemarin lu nontonnya bahasa apa nggak? Yang mana? Bahasa Inggris sih. Yang Bahasa Inggris, dari dapetnya bahasa iya, Inggris. yang dari salah satu negara yang ngebuka akses website gratis lah untuk nonton Serie A. Oh iya. Tapi jadinya komentatornya ada 2. Jadi kalau lo denger, itu ada komentator lagi.
Iya, karena dia ini di double gitu ya. Di double gitu lah pokoknya. Tapi sebenarnya gue sukanya yang aslinya sih, tapi ya udahlah. Ya kalau gua kemarin ya mungkin ada yang Inggris juga, cuman kemarin gua sengaja nyari yang Jepang dan itu vibes-nya ternyata seru ya. Enggak? Nggak Seru, terlalu aneh ya. sih di pakai subtitle Jepang sih, bahasa Jepang ya. Ntar gue coba ikutin saran lo, ntar kita ngobrol lagi yang mana. Jepang sih aneh sih. Seru. Dan minggu depan kalau misalnya masih belum ada yang legal, gua bakal nyari yang Rusia. Kayak gua selama ini masih haram-haram, gua cari Bangsat. beberapa bahasa. Bangsat. Bangsat. Kalau Oke. Arab kita udah terlalu biasa gak sih? Iya, Ya kan, makanya udah cari yang alternatif lain. Bangkil. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Sorry banget nih kalau misalnya sinyalnya agak putus-putus, kurang lancar dan ya Bang Bara tadi juga sebenarnya udah masuk tapi sinyal dia kurang lancar, jadi dia bakal ngirimin video aja, jadi tidak Ya, jadi banyak secara tidak ada tektokan tektokan dengan juga. Bang Bara. Mhm. Dan silakan tulis komentar kalian mengenai Jurata pertama. Kira-kira tim mana yang sangat berbeda dari musim lalu permainannya, dan ya prediksi-prediksi awal siapa yang bakal juara silahkan juga ditulis di kolom komentar. Join grup WhatsApp kita, ada di link deskripsi. Mau nyawer juga ada di link deskripsi. Silahkan supportnya, memberikan support dan agar channel ini bisa lanjut syuting terus sampai musim Serie A yang keberapa, silakan. Dan siapa tahu bakal ada nambah host-host lainnya juga ya nanti kalau kita udah Iya, siapa pensiun. tahu kita bisa bikin studio sendiri. Kita harapannya sih ini jadi community hub-nya kita semua lah, sesama pecinta Serie A. Kita juga pengennya bukan kita-kita lagi gitu. Maksudnya ada ya fans Parma, Betul. kan terakhir kita juga beberapa kali ngundang. Kalau ada fans Torino, fans Fiorentina yang mau ikutan gitu, maksudnya diskusi bareng kita. Ya kita butuh supportnya teman-teman lah untuk nge-relay ini ke beberapa teman-teman fans Serie A lain yang mungkin tahu, misalkan ada teman saya fans Piacenza gitu, atau fansnya Avellino gitu, atau fansnya Pisa, ya monggo gitu di relay gitu, siapa tahu kita jadi bisa nambah teman baru. Kita juga pengen tahu insight mereka seperti apa. Betul. Jadi tolong di share seluas-luasnya. Jangan lupa follow dan like-nya juga. Terus kita juga ada sosial media yaitu SSC Pinball sekarang namanya. Ada di Instagram dan di TikTok. Silahkan follow untuk dapetin berita update olahraga terbaru yang lebih cepat daripada YouTube ya pastinya, karena Tentu dong. aktual gitu. Begitu selesai pertandingan ada kejadian apa langsung diupload oleh adminnya. Oke, kalau gitu gua Aldi pamit. Rangga, silakan pamit juga. Thank you. Dan gue wakilin Bara juga ya, tadi menghilang ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Arrivederci, Forza Serie A. Ciao. Thank you, grazie.